Perkenalkan, nama saya Metri Agusni. Saya S1 Keperawatan dari Setikes Eka Harap. Di sini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas tentang hipertensi. Pengertian dari hipertensi. Hipertensi adalah terjadinya kenaikan tekanan darah sistolik atas 140 mmHg atau lebih, dan tekanan distoliknya di bawah 90 mmHg atau lebih. Seseorang disebut hipertensi jika yang pertama telah berumur 18 tahun atau lebih, dan yang kedua bila 2 kali kunjungan berbeda tekanan distolik 90 atau lebih, dan yang ketiga beberapa kali pengukuran tekanan sistolik menetap 140 mmHg atau lebih. Hipertensi merupakan masalah kesehatan yang perlu mendapatkan perhatian karena orang yang terserang cukup banyak dan akibat jangka panjang yang ditimbulkan, serta konsekuensi tertentu. Berdasarkan penyebabnya, hipertensi dibagi menjadi 2 golongan, yaitu yang pertama hipertensi primer atau esensial, yaitu tidak diketahui penyebabnya, biasanya dihubungkan dengan faktor keturunan, kebiasaan hidup, konsumsi garam dan lemak tinggi, stres, serta merokok. Dan yang kedua, hipertensi sekunder, penyebab pada umumnya yang dapat diketahui secara pasti seperti gangguan pembuluh darah dan penyakit ginjal. Keluhan yang umum ditemukan pada penderita hipertensi antara lain sakit kepala, pusing, jantung berdebar, sakit pada dada, gelisah, mudah lelah, penglihatan kabur. Maka dari itu penting sekali untuk melakukan deteksi dini adanya hipertensi. Berdasarkan konsensus penata laksanaan hipertensi, deteksi disarankan untuk dilakukan oleh semua pasien berusia di atas 18 tahun dengan cara mengukur tekanan darah yang bisa dilakukan di posyandu, klinik, serta di rumah sakit terdekat. Faktor-faktor atau kelompok risiko yang rawan terjadi hipertensi seperti obesitas, perokok, peminum alkohol, penyakit jantung, wanita yang tidak menstruasi, stres, kurang olahraga, serta diet yang tidak seimbang makanan berlemak. Selanjutnya, komplikasi dari hipertensi. Efek pada organ yang pertama di otak bisa terjadi pemekaran pembuluh darah, pendarahan, kematian sel otak, stroke. Yang kedua di ginjal, sering kencing di malam hari, kerusakan sel ginjal. Yang ketiga jantung, membesar, sesak napas, cepat lelah, serta gagal jantung. Bukan hanya itu saja, komplikasi pada hipertensi juga dapat menyebabkan fungsi penglihatan menurun, gangguan gerak dan keseimbangan, pengerasan arteri terutama di jantung, buah pinggang, dan otak, penebalan dinding jantung dan penyakit yang berkaitan dengan jantung, sakit buah pinggang, dan dapat mengakibatkan kematian. Adapun cara pencegahan dan perawatan hipertensi bisa dilakukan dengan usahakan untuk dapat mempertahankan berat badan yang ideal, cegah kegemukan, batasi pemakaian garam, mulai kurangi pemakaian garam sejak dini apabila diketahui ada faktor keturunan hipertensi dalam keluarga, tidak merokok, perhatikan keseimbangan gizi, berbanyak buah dan sayuran. Hindari minuman kopi yang berlebih. Batasi makanan, mempertahankan gizi, diet yang sehat, seimbang. Periksa tekanan darah secara teratur, terutama jika usia sudah mencapai 40 tahun. Dan bagi yang sudah sakit bisa berobat secara teratur, jangan menghentikan, mengubah dan menambah dosis dan jenis obat tanpa petunjuk dokter. Konsultasi dengan petugas kesehatan jika menggunakan obat.
Untuk penyakit lain, karena ada obat yang dapat meningkatkan, memperburuk hipertensi. Untuk makanan yang dianjurkan penderita hipertensi contohnya seperti beras, kentang, ubi, kacang-kacangan, tempe tahu tawar, sayuran dan buah-buahan tawar. Adapun makanan yang tidak diperbolehkan untuk hipertensi contohnya seperti semua makanan yang diberi garam natrium pada pengolahannya seperti biskuit, bolu, dan kue lain yang dimasak dengan garam dapur atau soda. Dendeng abon, ikan asin, ikan pindang, sarden, udang kering, telur asin, telur pindang, dan lain-lain. Untuk pengobatan hipertensi juga bisa diobati dengan pengobatan tradisional. Yang pertama ada mentimun. Mentimun ini kaya akan kalium yang merupakan elektrolit yang membantu mengatur jumlah natrium kandungan dalam garam yang ditahan oleh ginjal. Yang kedua ada kubis atau kol. 1 cup kubis menyediakan 4% nilai harian kalium. Ini akan membantu menurunkan serta mengontrol tekanan darah dalam keadaan normal. Yang ketiga, brokoli. Brokoli memiliki kandungan mineral serta kalium dan kalsium yang mengatur tekanan aliran darah. Yang keempat, kentang. Dalam kentang mengandung magnesium, kalium, dan serat yang tinggi. Tak hanya itu, kentang merupakan sumber karbohidrat yang baik untuk penderita hipertensi. Dan yang kelima, buah pisang. Buah pisang mengandung kalium tinggi yang dapat menstabilkan tekanan darah pada penderita hipertensi. Untuk cara pembuatannya juga sangat mudah. Contohnya, buah ketimun atau belimbing dicuci hingga bersih, lalu kupas kulitnya dan kemudian diparut. Selanjutnya disaring airnya dengan penyaring. Setelah disaring kemudian diminum. Bisa juga dilakukan setiap hari kurang lebih 1 kg untuk 2 kali minum. Baik, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.